ini nggak mau ngomong masalah teori. Kalau teori itu artinya kita tuh harus selalu ingin membuat kita kan manfaat buat orang lain. Tapi saya tuh ingin begini. Nah, ketika ada orang mengapresiasi dan orang itu memang mengapresiasinya, Mas keren nih katanya. Oh, ini kan maksudnya gini. Wah, senang tuh. Nah, jadi banyak-banyaklah menulis ya yang kemudian sebelum dipublish, tapi kita check and recheck dulu ya. Lihat dulu, jangan ya pokoknya kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di Belajar dari Bintang. Mungkin sedikit berbeda dari biasanya ya, karena untuk Ramadan kali ini kita hadir di setiap hari Jumat. Dan seperti yang teman-teman juga udah ketahui, pada hari ini kita akan belajar bersama siapa nih Kak Lina nih? Masih di mute Kak. Okay. Oh ya, maaf. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, kalau hari ini, lebih tepatnya sore ini, kita bakal belajar sama salah satu ustadz yang pastinya teman-teman juga tahu nih. Soalnya ustadz ini udah terkenal banget dan teman-teman pasti pernah lihat beliau di TV, teman-teman. Wow, keren banget ya. Dan untuk kali ini kita juga seperti biasa ya bakal dipandu langsung oleh Bunda Asma. Gimana kalau kita langsung mulai aja nih Kak Alin? Ya, kebetulan Bunda Asma juga udah datang nih Kak Sela. Oke, baik. Kita sambut dulu. Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, jumpa di Ramadan, mudah-mudahan berkahnya ya makin berkah buat kita semua. Buat teman-teman semua, selama Ramadan insya Allah acara Belajar dari Bintang akan diadakan setiap hari Jumat ya, pukul 3.30 sampai dengan 4.30 ya, atau mungkin nanti kita bisa pukul 2 atau pukul 3 ya, nanti kondisional ya. Dan kalau teman-teman bermasalah secara koneksi, teman-teman juga bisa mengikuti acara Belajar dari Bintang ini melalui YouTube channel KBMF Official. Alhamdulillah, kenapa jadi bonus bersin? Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, guru kita hari ini adalah Ustadz Erik Yusuf yang biasa dipanggil Kang Erik. Kayaknya Kang Eriknya juga sudah hadir ya? Ya, Assalamualaikum Kang ya. Ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini dapat paket lengkap ini ya. Kita dapat penulis ya. Beliau juga pimpinan pesantren IHAKI ya Kang ya. Kemudian juga wakil ketua untuk seni budaya di MUI ya. Beliau adalah penulis ya. Dulu celoteh Kang Erik ngetop banget ya. Kayaknya siapa yang nggak tahu tuh ya waktu di Republika ya. Kemudian juga beliau adalah menjadi narasumber ya di berbagai acara keislaman ya, di Net TV, sekarang di apa Kang yang lagi di selama Ramadan ini kan? Sekarang ada di Kompas TV, ada sekarang itu nggak ada yang setiap hari ya, tetapi di Kompas TV 10, di yang lainnya ada juga beberapa episode gitu. Ya, sebelumnya juga ada di TV, di Jack TV ya Kang ya, ada di TV One juga gitu ya, dan hari ini kita akan membahas ya, dan beliau ini Masya Allah ya di tengah semua kesibukan ini aja sambil goyang-goyang ya lagi di perjalanan disempet-sempetin ya karena demi acara Belajar dari Bintang. Terima kasih nuhun ya Kang gitu. Beliau juga teman sesama produser ya di film Ayah 2 yang tadi sudah trailernya kita tonton, dan teman-teman masih bisa nanti kita ulang lagi di akhir acara ya. Baik rekan-rekan sekalian, Kang nanya dong, itu kan pendidikan S1, S2 dan sekarang kandidat doktor ya. Kayaknya kagak ada yang hubungannya ke penulisan ya. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi penulis gitu? Baik ya. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mbak Asma nih, aduh betul-betul saya ini senang sekali bisa bergabung di acara seperti ini, karena saya itu juga pembaca buku-bukunya Mbak Asma ya, dan juga nih adik-adik semuanya ya, juga yang semua yang ikutan, alhamdulillah
Ini saya dari awal waktu diajakin Mas Mani langsung tanpa apa-apa, wah pokoknya pengen ikutan gitu ya. Karena dari dulu saya itu senang nulis sebetulnya. Hanya permasalahannya seringkali kurang pede gitu. Jadi nulisnya itu nulis di buku pelajaran dulu. Ya kalau misalnya saya tuh lagi belajar tuh malah lagi nulis. Itu usia berapa tuh Kang mulai suka nulis? Dari saya itu SMP sebetulnya. SMP itu saya itu senang baca ya. Karena saya senang baca, saya baca berbagai buku gitu ya. Imung tentu kita baca kalau zaman dulu ya. Dan lagi kalau dulu tuh ketahuan ya, angkatannya ketahuan nih Kang langsung Kang. Angkatannya ketahuan ya, bacanya Imung. Ya tentu saya itu kan kalau lagi Ramadan gini ya adik-adik ya. Dulu itu yang namanya ngabuburit itu baca buku itu gitu, kenamaan bacaan ya. Kalau saya dulu itu pernah dekat rumahnya di Pasar Lodaya itu, saya ke sana ke Bandung itu nongkrong aja udah langsung baca buku aja, plek aja di situ nggak kemana-mana. Jadi semua buku ya kita baca tuh gitu ya. Nah, karenanya seringkali ingin membuat seperti komik-komik, seperti ingin bikin cerpen-cerpen gitu. Tapi karena nggak pede ya tulis-tulis saja di buku-buku. Kalau saya tuh nggak punya diary ya, tetapi punya setiap kalau misalnya lagi belajar kan punya buku tuh di belakangnya saya sering nulis begitu. Nah, itu yang sering saya lakukan gitu kalau zaman dulu. Saya waktu SMA tuh ya awalnya hobi ya Kang? Iya, SMA itu Mbak. Saya itu anggota berbagai perpustakaan. Masya Allah. Jadi saya itu di perpustakaan ITB ya, saya daftar. Terus di perpustakaan Goethe Institut saya daftar, di CCF saya daftar gitu. Jadi satu lagi di LIA tuh ya, di Inggris daftar. Jadi ada 4 saya itu terdaftar jadi anggota perpustakaannya gitu. Saking senangnya baca gitu. Ya, baik Kang. Terus gimana tuh ceritanya pas lebih serius akhirnya sebelum celoteh Kang Erik yang di Republika itu udah ada buku belum Kang gitu? Atau itu awalnya jadi lebih serius gitu nulis? Jadi karena dipaksa ada deadline. Jadi gini, saya itu SMA itu kan aktif di kesenian ya. Saya bikin teater di SMA. Teater Sakti Taruna Bakti ya waktu itu namanya. Saya yang bikin naskah-naskah teaternya gitu. Jadi saya bikin naskah gitu, saya bikin ceritanya, seringkali begitu ya, dimainkan sama kawan-kawan semua. Nah, tetapi sampai di situ aja gitu. Saya tuh senang sekali baca-baca buku sastra ya, Putu Wijaya itu, waduh saya senang banget, Iwan Simatupang semualah ya, bahkan Mbak Helvitiana Rosa semua saya baca. Nah, pada saat kemudian saya mulai berdakwah, dipaksa untuk kemudian karena kan kalau dakwah itu kalau hanya lisan saja kan jangkauannya dulu kan kurang karena belum zaman sosmed dan lain-lain kan gitu ya. Nah, jadi di Republika itu memaksa saya untuk supaya saya menulis apa yang saya pikirkan dan apa yang saya dakwahkan. Itu setiap hari apa ya Kang dulu ya Kang? Dulu setiap hari Jumat, celoteh Kang Erik Yusuf itu. Setiap hari Jumat, ya setiap pekan itu saya harus menulis. Kemudian saya menulis juga di kolom hikmah. Akhirnya saya menulis juga di pikiran rakyat gitu ya, saya menulis. Awal-awalnya sebetulnya sebelum dakwah itu saya juga menulis resensi tentang pertunjukan gitu di pikiran rakyat di koran ya. Kalau saya nonton, kemudian saya tulis tuh apa yang saya ini. Dan senang sekali gitu ketika itu tuh masuk gitu. Jadi susah banget tuh dulu tuh ya. Masuk tulisannya ke koran itu sulit banget gitu. Nah, ketika berhasil masuk, wah alhamdulillah gitu. Itu tuh awal-awalnya. Nah, ketika sama Republika disuruh nulis, akhirnya nulis. Nah, ketika nulis ya sudah bertahun-tahun, akhirnya jadi nulis terus apa boleh buat gitu ya. Karena harus ya jadi nulis. Karena keterpaksaan itu malah jadi banyak ide ya. Kalau dipaksa malah jadi banyak ide malah ya. Ya, semua hari ini harus nyetor tulisan nih buat Resonansi Republika nih. Nah, iya kan kayak begitu. Ya, kan otomatis ya. Kalau udah di deadline jadi ya apa boleh buat gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Kan dari situ ya Kang, dari situ gitu. Kemudian akhirnya ini kan tema kita hari ini tentang membangun ketokohan gitu ya, lewat
lewat tulisan gitu. Artinya kita banyak melihat bahwa dari penulis ya Kang Erik juga akhirnya kan sosoknya jadi lebih kokoh gitu ya Kang, karena menulis juga ya Kang ya gitu. Nah kemudian ada juga yang dari menulis kemudian jadi pembicara di mana-mana, dari menulis kemudian jadi vlogger, dari menulis kemudian jadi sutradara kayak Mas Beni Setiawan gitu kan ya. Apa sih Kang yang harus dilakukan nih buat teman-teman yang terutama nih ya, kalau sesederhana ya, kalau menurut Asma sebetulnya kayak dari penulis ke jadi pemateri atau jadi pembicara harusnya bisa gitu ya. Tapi kan nggak semua penulis juga punya kemampuan berbicara di depan umum gitu. Padahal kemampuan berbicara di depan umum saya kira salah satu yang harus dimiliki seorang penulis, minimal ketika acara kepenulisan dia bisa promo bukunya ya nggak sih Kang? Ini buat latihan teman-teman gimana nih Kang? Betul ya. Ini mensinkronkan antara bahasa tulisan ya dengan kita langsung bahasa verbal, bahasa lisan, itu yang seringkali kalau hanya beberapa orang yang menguasai itu. Salah satunya Mbak Asma. Itu hebat betul Mbak Asma itu ya. Nulisnya keren, ngomongnya juga runut sekali gitu. Jadi public speakingnya keren banget. Nah ini nggak semuanya loh bisa seperti ini. Kadang-kadang saya juga kaget ya, ketika seorang penulis yang kemudian dia mempresentasikan karyanya, tapi kok kurang menarik gitu. Padahal tulisannya tuh asik banget gitu. Itu banyak gitu ya. Jadi bagaimana kita berlatih sebetulnya poin-poin yang kemudian sudah dituliskan kemudian kita komunikasikan, karena sesungguhnya kalau misalnya kita lagi kayak saya nih, kalau lagi tausiah, kalau lagi ceramah, sebetulnya kan saya nulis dulu walaupun tulisannya itu poin-poin, tetapi kadang-kadang lebih dari poin saya tuh masukkan gimmick gitu. Ini kayak kurang lebih gimmicknya gimana nih kalau misalnya nanti saya mau ceramah atau tausiah, itu ilustrasinya apa, gimmicknya apa, itu kan kemudian kita buat. Nah dengan terbiasa seperti itu artinya nanti hasilnya bahasa tulisan dengan bahasa verbal kita itu tidak jauh berbeda gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah menemukan kekuatan seperti Rendra misalnya ya, Putu Wijaya misalnya, itu punya kekuatan ketika bicara, kekuatannya lain dengan kita menulis. Dua-duanya powerful, itu dahsyat sekali gitu. Mas Willy atau Rendra ya, yang kita ketahui sebagai burung merak gitu, itu saya kaget sekali. Karena apa? Karena ketika dulu itu kan saya ingin sekali melihat yang namanya Rendra ini langsung secara di depan mata gitu ya. Jadi saya tuh sudah ngefans ketika saya baca gitu tulisan-tulisan Rendra, puisi-puisinya dan lain-lain. Dan itu betul-betul puisinya itu menggetarkan gitu. Nah, ketika saya lihat itu, wah ternyata lain lagi. Karena apa? Karena dengan performnya, dengan actingnya gitu ya, dengan semuanya terkuasai gitu, bahkan lirikannya pun sudah kemudian sangat kuat gitu ya. Itu membuat kita merasa bahwa ini seseorang yang memang betul-betul tokoh yang hebat gitu. Dia menguasai bahasa verbal dan menguasai bahasa tulisan. Nah itu yang penting. Jadi buat kawan-kawan adik-adik yang sekarang sedang mengeksplor ya gaya tulisan, itu penting sekali. Jangan juga ditinggalkan nanti dengan gaya bagaimana cara komunikasi verbal atau mempresentasikanlah secara singkatnya gitu ya. Kalau kata sekecil-kecilnya harus bicarakan, mempresentasikan tulisannya misalnya gitu. Nah, itu harus dicari. Karenanya dilatih saja dari sekarang, menulis sambil kemudian berbicara. Tahu nggak apa yang saya suka lakukan kalau dulu sebelum saya ini? Saya suka bicara depan kaca. Oh, jadi itu bisa ya buat latihan ya buat teman-teman ya. Kalau sekarang kan ada video dan lain-lain. Kalau dulu Halo, Assalamualaikum. Ini Kang Eriknya yang freeze atau Asma juga ikutan freeze ya? Halo, Kang Erik. Ya, mohon maaf. Aduh, lagi asik-asiknya keputus. Sebentar ya, saya pindah dulu ya. Ini karena hujan deras.
Oh iya, Masya Allah. Nih makasih banyak ya nih Kang Erik nih dengan dari satu acara ke acara lain ya, nyiapin agenda buat hari ini spesial buat teman-teman ya. Jadi silakan nanti yang punya pertanyaan boleh langsung raise hands ya. Saya mengutamakan yang, kecuali tadi yang chat saya akan ambil satu dari Asabikunul Awalun yang pertama hadir ya. Teman-teman yang hadir saat ini juga teman-teman yang saat ini mengikuti di YouTube ya, KBMF Official, bisa mengajukan pertanyaan, tinggal tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya di YouTube channel KBMF Official, dan teman-teman yang di sini bisa raise hands ya. Saya mengutamakan teman-teman yang terlihat videonya gitu ya, supaya karena sebetulnya ada belajar, apalagi nih kalau sering diulang nih sama Mas Ipo ya, salah satu guru kita juga, ada belajar itu sebetulnya kalau tidak ada halangan sebaiknya kita hidupkan kamera kita. Jadi terasa belajarnya ya. Baik, ini kita yang ingin disampaikan sebetulnya kalau teman-teman rajin ya mengikuti acara Belajar dari Bintang, pernah hadir bersama kita tuh Mas Beni Setiawan. Beni Setiawan itu sutradara Layang-Layang Putus yang sebelumnya juga sudah scriptwriter juga ya, menulis banyak skenario, menyutradarai banyak film ya, termasuk peraih Piala Citra juga, dan beliau itu jadi sutradara awalnya menulis gitu. Jadi ini yang ingin disampaikan di forum hari ini, bahwa dari awal menulis teman-teman bisa bahkan menjadi public figure ya, termasuk Kang Erik Yusuf ya. Nanti tolong dilihat ya Sally, kalau Sela, kalau misalnya, nah udah Kang Eriknya akhirnya mendarat ya Kang, terpaksa ya Kang. Iya, alhamdulillah ya. Jadi qadarullah, saya tuh sebetulnya sudah set waktu ya, bahwa pada saat ini sudah harus berada di rumah, karena tadi itu saya syuting di MNC dari pagi, syuting di MNC, kemudian sholat Jumat di sana, masih diterusin syuting. Nah kemudian selesai itu jam tadi 2:30, mestinya sudah sampai di rumah, tapi qadarullah hujan besar, pintu tol itu tadi itu macet, nggak bisa kebuka, bukan karena kartunya ya, tapi karena entah elektronik. Jadi masih dalam hujan-hujan dari mobil. Tapi kita teruskan ya Mbak Asma ya. Ya, tadi kan latihan di cermin tuh Kang, latihan di cermin ya. Nah, jadi begini. Jadi saya itu latihan di cermin. Saya berusaha sambil bicara, sambil melihat apakah ekspresi saya terlihat bagus, apakah kemudian runut apa yang saya bicarakan, kemudian saya profilnya ya, gesturnya seperti apa gitu, itu saya di cermin ya saya bicara begitu ya. Tapi ya tentu kamar kita tutup rapat-rapat ya gitu ya, jangan sampai nanti kadang-kadang jadi latihannya jangan di pasar ya, latihannya jangan di pasar, jangan di cermin di departemen store, jangan di kamar ya Kang ya. Di kamar, karena ini kan baru awal latihan ya, jadi kita itu ini dulu untuk sendiri dulu ya, untuk evaluasi, melihat dan lain-lain. Nah setelah itu, kalau saya itu kan organisator ya dari dulunya, dari waktu SMP SMA. Jadinya saya itu sering ketemu banyak orang gitu ya. Baik itu di pramuka, baik itu di berbagai kegiatan gitu, di berbagai kegiatan kesenian dan lain. Apalagi saya kan waktu itu juga karena jadi penulis naskah teater, saya jadi sutradaranya, saya kan harus menyampaikan ide-ide saya dan saya harus bicara sama orang. Dari situ dia alhamdulillah ya, saya jadi bisa bicara bagaimana sebetulnya mengantarkan ide, menggambarkan ide atau suasana peristiwa gitu ya. Dan itu kan memang akhirnya karena terbiasa, kita akhirnya seneng juga tuh, akhirnya ngulik juga tuh gitu. Nah dengan mengulik begitu, alhamdulillah. Nah mungkin karena itulah ya, jadi akhirnya saya qadarullah sama Allah dijadiin pendakwah gitu, karena punya kemampuan itu gitu, salah satunya. Berarti Kang, untuk teman-teman nih yang ingin melatih ya kemampuan berbicaranya di depan umum, berarti yang pertama tuh disiapkan ya Kang ya, jadi pasti buat draft ya. Saya kira teman-teman komika juga seperti itu ya, jangan dikira mereka ngambil mic tuh langsung bisa lucu gitu. Itu kadang-kadang latihannya, draftnya, coret-coretnya ya. Saya sebetulnya pengen menghadirkan ini juga Kang, si Abdur ya. Iya. Tapi belum waktunya ya, mudah-mudahan kapan-kapan bisa gitu. Tapi intinya persiapan itu, kemudian di depan umum ya Kang ya, latihannya latihan di cermin. Ada lagi nggak Kang catatan? Ini buat teman-teman yang insecure gitu, itu gimana Kang? Gini ya, insecure tentu kalau apa? Kalau misalnya kita tidak menguasai bahan, siapa yang nggak insecure? Saya nih sampai sekarang nih ya, udah belasan tahun
warawiri di TV gitu. Kalau saya nggak nguasain bahan ya insecure lah pasti. Nah makanya penguasaan bahan itu penting gitu. Ya penguasaan bahan penting. Nah dari situlah baru kemudian kita explore dengan sudut pandang atau apa yang mau kita fokuskan atau apa yang mau kita highlight di situ gitu dengan gaya kita gitu. Nah kalau saya misalnya mau di highlight ke arah yang lebih kreatif, ya highlight di situ. Kalau mau itu kan kita bisa belajar banyak ya. Tapi intinya adalah tadi persiapan. Ya persiapan yang matang. Kita mempersiapkan kalau bahasanya begini. Kalau kamu orang panggung, kamu berikan 100% sama panggung belum tentu ngasih 100% gitu. Belum tentu, bisa jadi kamu di situ cuma 60, bisa jadi 70. Tetapi bahasanya adalah ketika kamu mempersiapkan sematang mungkin gitu ya, bisa jadi ketika mood itu ada, momennya tepat, semuanya dapat 1000% kamu dikasih sama panggung gitu. Nah jadi intinya adalah persiapan yang sangat matang. Tentu tadi ya masalah pointers-pointersnya, kemudian gimmick-gimmicknya dimasukkan, kemudian kita mempelajari gestur kita, cara bicara kita gitu ya. Kemudian kalau kita melatih sebelumnya, artinya kan dari poin ke poin itu ada benang merah yang kemudian kita mau ambil yang tadi saya bilang highlight-highlightnya, dan itu kita ulang-ulang. Ya, ada yang namanya konsepnya the power of repetition. Ini penting. The power of repetition itu kekuatan pengulangan. Jadi kalau misalnya sesuatu yang berulang-ulang, dia akan otomatis disimpan di dalam pikiran kita. Nah, apalagi kalau ini sudah berlangsung dengan durasi sangat lama, berulang-ulang terus, dia akan masuk ke subconsciousness, bahkan alam bawah sadar kita. Nah, jadi kayak misalnya Mbak Asma bicara tuh kayak langsung aja tek gitu. Orang tuh langsung Mbak Asma nih kayaknya udah lahir udah langsung ngomong gitu ya. Padahal nangis kan. Padahal lahir nangis dulu nggak ngomong gitu ya. Nah, padahal itu karena apa? Karena tadi itu the power of repetition, pengulangan yang terus-menerus yang kemudian kita akan tahu. Suatu hari kita akan menemukan kegagalan, itu biasa. Saya juga pernah ngeblank. Ketika 3, 2, 1, action, blank itu saya. Aduh, itu kalau live itu nggak ketolong gitu. Untung karena tapping masih ketolong, masih bisa ketolong. Tapi kalau live itu nggak ketolong. Nah makanya hanya sedikit ya ustadz-ustadz atau misalnya orang-orang yang berani live gitu loh. Karena memang kalau sudah di depan kamera ada tekanan tersendiri tuh, lampu semuanya, suasana, ada tekanan tersendiri. Nah, kalau kita tetapi sudah terbiasa ya, berulang-ulang kita melakukannya, berlatihnya begitu, nanti insya Allah segala sesuatunya itu akan kemudian lebih mudah teratasi begitu ya. Jadi persiapan yang matang, kemudian apa yang ingin dibicarakan fokus di situ, apa yang masukkan sedikit gimmick-gimmick ya, tapi jangan jadi gimmicknya kebanyakan juga. Nah itu masalah teknik aja nanti. Nah jangan lupa juga teknik of interest ya. Jadi ketika masuk pertama kali, itulah yang akan kemudian kamu akan memberikan gambaran kepada orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya dari segi ngucapin assalamualaikumnya aja udah harus betul gitu ya Kang ya. Kita mau kemana? Kayak saya nih, tadi saya pelajari dulu. Mbak Asma bicara, terus Ade tadi bicara, host bicara. Oh ini oke, kita gak usah terlalu formal. Oke, saya nggak formal. Jadi saya bilang tadi Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa ba'd. Assalamualaikum. Nggak formal. Tapi kalau formal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saya berbeda lagi gayanya. Sesuai forum ya Kang. Nah, kan Rasulullah SAW juga seperti itu. Kalau beliau berhadapan dengan para sahabatnya, itu berbeda-beda. Kalau berhadapan dengan Umar bin Khattab masuk, assalamualaikum, Rasulullah sambil rebahan bilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu santai, karena Umar orang yang santai. Tapi kalau Utsman yang datang, assalamualaikum, Rasul langsung berdiri, iniin dulu, rapihin bajunya, waalaikumsalam. Kenapa? Karena Utsman orang yang santun. Kan begitu. Jadi itu juga salah satunya ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan forumnya, insya Allah. Ya, Kang. Tadi ini pertanyaan ya. Ini sebelum ini kita mundur dikit ya, Kang ya. Ini pertanyaannya terkait tadi kan insecure tuh ya. Berarti kalau insecure ya biar nggak insecure berarti kan persiapan ya, Kang gitu. Karena siapapun kalau kita sama seperti kalau nulis juga kalau kamu risetnya nggak jelas, nggak kuat ya akhirnya insecure juga gitu kan. Nah, tapi sekarang nih ada pertanyaan terkait kepenulisan nih, Kang. Gimana caranya biar dari Ali Usman ya, bagaimana caranya konsisten menulis, Ustadz? Nah, ini ya, konsisten menulis itu kalau saya ya, jadi
apapun yang kemudian saya pikirkan, ya kan kadang-kadang pikiran itu datang di mobil atau di kendaraan umum atau di mana gitu ya. Dulu itu kalau saya itu sulit sekali, jadi saya itu bawa note kecil dulu ya. Kalau sekarang kan tinggal rekam aja gitu ya, pakai handphone atau seperti apa. Malah sampai sekarang saya kalau ada ide itu tentu saya akan ketik ya di handphone itu ya. Bahkan saya juga kan nulis lirik-lirik lagu dan lain-lain. Itu selalu gitu. Nah, Kang, itu yang Kang album duetnya sama Kang ya, Darmawan bisa dicek di YouTube-nya Kang Erik Yusuf. Iya tuh ya, nanti cek di YouTube saya, itu ada YouTube-nya Ustadz Erik Yusuf, itu ada karya yang baru ya, alhamdulillah. Sebetulnya karya lagunya lama tetapi garapan baru dengan Kang Dwiki Darmawan ya. Nanti ada tuh lagu Solehkanlah. Itu juga menulis lirik itu kan ya sesuatu yang kemudian kalau nggak dilatih, nggak dipersiapkan, nggak riset gitu ya, penguasaan materinya kurang ya, jadi kurang, nggak ada gimmick, orang nggak tertarik begitu. Nah, jadi penting sekali membiasakannya dengan agar supaya konsisten, membiasakan diri hal-hal apapun yang kecil, yang besar dan lain-lain itu ditulis. Ya, tulis dan bahasa tulisan itu kita harus juga banyak membaca. Kalau kita nggak banyak baca, kita nggak bisa nulis. Itu intinya gitu. Jadi banyaklah baca agar supaya kita bisa menulis. Karena kita punya referensi nanti banyak sekali ya dari para penulis-penulis hebat ya, agar supaya nanti kita bisa tahu gaya tulisan apa yang kita inginkan begitu kurang lebih. Baik Kang, jadi itu. Kemudian kalau motivasi ya Kang, kan kadang-kadang motivasi itu naik turun gitu ya. Kalau buat Kang Erik sendiri, apa sih yang memotivasi Kang Erik untuk di tengah kesibukan, tapi masih kreatif, masih nulis, masih nyempat bikin lirik lagu dan sebagainya gitu. Apa Kang, kira-kira semangat apa yang bisa kita bagi nih untuk adik-adik di acara Belajar dari Bintang ini gitu, supaya tapi ya namanya iman kan juga nambah dan turun ya kan. Iya betul. Gimana nih biar semangat nulis kita kalau bisa top terus nih gitu. Ya iman kan yazid wa yankus, atas di bawah gitu ya. Saya ini nggak mau ngomong masalah teori. Kalau teori itu artinya kita tuh harus selalu ingin membuat kita kan manfaat buat orang lain. Tapi saya itu ingin begini. Kita harus menemukan kegembiraan, kesenangan-kesenangan kecil dalam kehidupan itu. Ya, apalagi dalam penulisan. Jadi gini, kalau nulis, kita ingin diapresiasi dong tulisannya. Iya kan? Nah, ketika ada orang mengapresiasi dan orang itu memang mengapresiasinya masuk ke dalam apa yang kita maksudkan, itu tuh satu kemenangan buat kita tuh. Jadi saya tuh perasaan tuh, asik banget nih, nyampe nih tulisan gue gitu loh. Ya, nyampe nih gitu. Nah, itu tuh kesenangan. Nah, ketika kita nulis lagi nggak nyampe, waduh kenapa nggak nyampe ya, coba lagi. Nah, kita mencari kesenangan yang selanjutnya gitu. Sampai akhirnya, wah ini juga dapat nih. Saya nulis, dibaca misalnya waktu itu sama kawan saya, wah keren nih katanya. Oh ini kan maksudnya gini. Wah senang tuh. Nah jadi banyak-banyaklah menulis ya, yang kemudian sebelum dipublish, tapi kita check and recheck dulu ya. Lihat dulu, jangan ya pokoknya kaidah-kaidah penulisan lah kita masuk ke sana. Tapi kemudian publish lah itu tulisan itu. Makanya kalau sekarang kan ada blog, ada segala macam, kan enak tuh ya. Ketika itu dipublish dan kemudian ada respons yang bagus gitu ya, ini membuat kita semangat gitu. Selalu ingin menulis lagi. Tanya aja Mbak Asma ratusan buku, kenapa? Karena tadi itu ada namanya jadi exciting gitu untuk kemudian membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang baru, menawarkan pemikiran yang baru, menawarkan kisah yang baru, menawarkan sudut pandang yang baru. Karena ada respons gitu. Nah, makanya kan kita kan makhluk sosial. Jadi manusia itu kalau nulisnya di diary terus, nanti yang bacanya cuman kita terus, ya sulit ya, kita akan menjadi legenda di kamar kita sendiri, kan sulit gitu. Dan jadinya tidak tercapai apa yang menjadi topik hari ini ya Kang, untuk membangun ketokohan lewat tulisan. Betul. Kecuali tulisan itu kamu bagi, kamu sharing ke penerbit, kamu coba, dan sekarang ada aplikasi juga ya, teman-teman bisa download juga aplikasi, salah satunya KBM App, dan kemudian coba untuk banyak membaca di sana. Tadi saya setuju banget sama Kang Erik tuh, kalau kita nggak rajin membaca, ilmu menulis kita juga kayaknya di situ-situ aja ya Kang ya. Iya, itu udah pasti hukumnya begitu ya. Makanya banyak-banyaklah membaca, dan kalau misalnya membaca ya, kalau saya nih ada quotes menarik, ada gaya tulisan yang menarik, itu akan saya simpan tuh. Saya ambil, kalau dulu tuh saya clipping, kalau kemudian sekarang itu saya akan ingat itu ya, di capture, supaya saya tuh terngiang terhadap satu hal
gambaran dari seorang penulis tentang suatu hal yang sudut pandangnya kadang-kadang kan beda-beda sama kita. Nah, itulah yang kemudian saya ambil. Set gitu. Wah, ini keren banget gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kalau kita lakukan, akhirnya dengan membaca yang banyak, referensinya banyak, akhirnya kita punya senjata yang banyak gitu untuk menuliskan pikiran-pikiran kita. Begitulah kurang lebih. Baik, jadi dari penulis, Kang, sebetulnya dari penulis ini bisa jadi apa aja sih, Kang, teman-teman penulis nih, kalau yang Kang Erik udah kenal nih dari pergaulan gitu ya, ada penulis ini jadi ini, penulis ini jadi ini, apa sih, Kang, seberapa jauh jalan atau langkah seorang penulis nih? Penulis itu, ya, itu umurnya lebih panjang dari kehidupannya, itu lebih panjang ya dari orang yang nggak nulis. Coba bayangkan penulis yang misalnya adik-adik ini baca nih gitu ya, pujangga-pujangga gitu, orangnya udah kemana, tulisannya masih ada dan kita merasa dekat dengannya kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat betapa powerfulnya seorang penulis, dengan tulisan itu orang bisa kemudian yang tadinya takut menjadi berani gitu. Orang yang tadinya tidak mau bergerak jadi kemudian bergerak. Itu semuanya karena apa? Karena ada tulisan, ada motivasi di belakangnya, ada kemudian inspirasi di belakangnya yang memotivasi kita untuk bergerak. Itu kan karena ajakan tulisan. Nah, karenanya penulis itu sangat powerful. Nah, yang saya lihat banyak ya kawan-kawan wartawan saja yang menjadi pejabat-pejabat begitu. Itu Pak Karni itu kan itu penulis wartawan itu sebetulnya kan gitu. Coba jadi tokoh gitu kan ya. Kalau kita lihat itu kan. Mungkin ya, dari awal juga beliau nggak ngira akan sejauh itu perjalanan nasib. Ya kan. Ketokohan coba ketokohannya gitu ya. Terus kalau kita lihat ya, Buya Hamka itu penulis, coba, aduh, masya Allah ya, saya itu ngefans banget lah bahasanya gitu. Kenapa? Karena beliau itu menulis dan bukan menulis tulisan-tulisan teori-teori saja, bukan nulis tafsir saja, bukan, tetapi menulis masalah novel, menulis waktu dulu cerita bersambung gitu kan ya, nah bahasanya tuh. Jadi banyak ya penulis-penulis yang kemudian menduduki berbagai jabatan-jabatan penting bahkan di kenegaraan gitu ya, juga menjadi orang-orang yang kemudian inspirator ketokohan itu jadi hero gitu, hero kita semua. Jadi ketika kita lihat, waduh, orang ini nih kita tuh akan, wah, ini orang yang benar-benar bisa mempengaruhi banyak orang misalnya dari tulisan-tulisannya. Kurang lebih begitu. Jadi bisa jadi apapun penulis itu ya, tinggal dia memilih saja. Nah, kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin yang hadir nih, ada mungkin nih Kang yang pembaca, baru pembaca. Tapi dari berbagai profesi menurut Kang Erik, kalau bukan penulis, tapi kemampuan menulis itu akan ngebantu nggak sih untuk berbagai profesi? Sangat dong. Saya ini kan tadi Mbak Asma sudah sampaikan, kalau misalnya saya mau buka-bukaan gitu ya. Jadi sebetulnya ketika saya bisa seperti ini sekarang, itu karena apa? Karena sebetulnya dulu saya itu tulisannya dilirik begitu. Ketika tulisan dilirik, orang itu bisa lebih, tulisan itu kan bisa lebih mengeluarkan pikiran kita dan kemudian dia itu terekam kan begitu. Karena ada ininya, tulisannya kan. Nah, dari situlah kemudian orang-orang ingin mengenal lebih jauh. Jadi mendatangkan saya gitu loh, karena tulisan saya. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya tulisan itu. Nah, karenanya yuk kawan-kawan semua, adik-adik semuanya, ya mulai karena tulisan itu bisa membuahkan segala sesuatu yang kemudian kita juga tidak sangka-sangka begitu loh. Dari tulisan tiba-tiba orang pengen ketemu, dari orang ketemu ngobrol, tiba-tiba memaparkan pikirannya dan lain-lain, disuruh menulis lagi, dari tulisan yang lain lagi dapat. Nah, seperti itulah ya. Dan inilah yang kemudian menjadi penting. Kenapa saya di acara ini juga ingin betul-betul mensupport adik-adik semuanya ya yang baru membaca untuk nanti bisa menulis. Berani aja dulu gitu. Tulis aja dulu. Kadang-kadang saya nulis udah 1 lembar nggak seru juga, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Exercise aja gitu loh. Ya. Siapa tahu di lembar kedua seru, Kang. Di lembar kedua seru. Jangan berhenti, terus saya.
Kadang-kadang gitu saya nulis gitu, pas udah dibaca apaan sih ini gitu ya, udah skip, yang lain lagi juga tulis lagi gitu. Itu biasa gitu, biasa. Baik, Kang kita mulai ini ya Kang, kita masuk ke tanya jawab ya Kang ya. Ayo silakan. Coba Sheila boleh nggak Sheila dicek nih siapa nih yang penanya pertama nih. Langsung aja bertanya ya ke Kang Erik Yusuf biar aura energinya Kang Erik juga bisa kita dapatkan kan gitu, keuntungannya kita kan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bu Susi Susilawati, silakan. Silakan Bu Susi. Nih Bu Susi bisa jadi menteri nih kayaknya kalau dari nama nih Bu. Wah betul nih, bukan hanya jadi menteri, jadi pengusaha, punya pesawat. Baik ya, silakan Bu. Ini masih ya silakan. Terima kasih Mbak Asma, Kang Erik juga. Yang ingin saya tanyakan adalah begini ya. Ketika segala sesuatu itu sangat mudah kita dapatkan dengan adanya era digital ini, jadi apa semua dalam genggaman, di ujung jari kita, akhlak kita itu kan tergantung jarimu katanya sekarang ini. Kadang-kadang saya suka khawatir ya, maksudnya kepada diri saya sendiri, anak-anak muda juga, kita tuh menuliskan sesuatu yang satu saat kita sesali begitu. Itu bagaimana caranya Pak Erik supaya kita ini tetap waspada, menjaga etika juga, karena kadang-kadang itu kan nggak terpacu ya, maksudnya ketika ada orang yang respon kita ikut juga, maksudnya tak sadar gitu. Mohon tips-tipsnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Gimana Kang? Biar kita tidak pernah menulis sesuatu yang kita sesali. Siap Bu Susi. Begini ya Bu Susi ya, pengalaman saya ini ya sejak zaman ada sosmed ya, FB dan lain-lain. Saya itu membiasakan diri untuk tidak langsung setelah menulis langsung di enter post. Oke. Tidak langsung diupload. Termasuk status, WhatsApp, reply, semua. Bahkan Mbak Asma gitu. Kemudian menuliskan sesuatu, saya mau ngebales itu, saya lihat dulu. Ini pantas apa enggak gitu. Mau bercandanya takutnya nggak cocok. Kadang-kadang saya hapus itu. Enggak, saya hapus. Kadang-kadang nggak jadi gitu. Udah kalau ini udah di mulut gitu ya. Ini udah di jari, udah di jempol, tinggal di posting. Nggak jadi gitu. Kenapa? Karena ya itulah ya pentingnya sebetulnya kita tuh sudah diajarin juga falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu nggak bisa bicara yang baik ya udah mendingan diem aja. Kalau kamu nggak bisa menuliskan yang baik mendingan nggak usah menulis yang kemudian ngerespon sesuatu atau dengan ikut-ikutan gitu ya, ngejempolin status yang jelek gitu kan ngapain gitu. Nah ini sebaiknya itu. Nah ini menahan diri ya, ini masuk ke dalam menahan diri. Nah ini juga bagi para penulis bagusnya itu apa? Dia bisa langsung menjadi editor untuk tulisannya begitu loh. Jadi itu waduh sulit itu. Ya, nulis diedit sendiri gitu kan, keren banget tuh gitu ya. Nah, kalau kita punya kemampuan itu akan lebih bijak buat kita dan kita akan lebih tahu kemana arah tulisan kita. Karena ini powerful sekali gitu ya. Kan yang namanya kekuatan pena itu kan wah itu lebih tajam dari pedang. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi kita cek ya Kang, kalau misalnya tulisan kira-kira nih, apalagi kalau sekarang kan ada UU ITE ya Kang ya gitu. Jangan sampai kira-kira ada pihak-pihak yang tersinggung nggak gitu kira-kira. Kena delik nanti. Bukan cuma sekedar tersinggung ya, dituntut nanti kita ya Kang. Dituntut, kena delik nanti. Ya, jadi memang harus cek dan dicek gitu ya. Dan kemudian bahkan kalau buat saya ini Kang semacam tantangan gitu. Kayak misalnya Asma nulis Assalamualaikum Beijing 1 atau Assalamualaikum Beijing 2 ya sekarang di aplikasi KBMF. Walaupun temanya muslim, walaupun tokohnya mu'alaf gitu ya, dia agama lain masuk Islam gitu. Saya jaga betul biar jangan sampai kalau ada agama lain yang baca, mereka tersinggung dengan tulisan itu. Kan walaupun religi kalau misalnya tulisan kita bisa jadi rahmatan lil alamin, bagus ya Kang ya? Iya, justru itu tujuannya. Tujuannya itu kan dakwah itu bukan hanya untuk satu kaum gitu, untuk semuanya gitu, mengajak ke dalam kebaikan gitu. Nah, makanya penting sekali ya, apalagi ini adik-adik penulis ini ya. Saya ingin itu gini lah. Kalau ingin kan ada orang-orang dengan jalur kontroversi, jalur kontroversi itu artinya nyinyir aja, kamu bakal beken lah kalau nyinyir gitu. Kita mah nggak usah pakai jalur begituan gitu. Kadang-kadang orang-orang yang kemudian pakai jalur-jalur yang kemudian kontroversi lah, pakai jalur yang supaya cepat beken dan lain-lain, itu juga nggak bertahan lama itu.
beken karena dibenci orang, disebelin orang, apa itu menyenangkan? Nggak enak kalau di jalan tuh itu yang nulis ngaco gitu. Kan nggak enak gitu. Kita mah jalurnya jalur yang positif aja. Nah, caranya tadi ya Bu Susi, kita check and recheck. Itu memang filosofinya seperti itu. Menulis itu atau berbicara juga ya, itu menulis lebih mudah ya untuk check and rechecknya, karena kan masalahnya tinggal kita kirim, kita publish atau kita posting. Tapi kalau bicara, nah ini yang lebih sulit lagi. Makanya Rasul itu di dalam hadisnya falyakul khairun aliyasmut, artinya kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, kamu lebih baik diam. Sama dengan kalau kamu tidak bisa menulis yang baik, ya kamu nggak perlu nulis kan gitu. Tapi kalau kamu ada sesuatu yang baik, kalau kamu diam, wah justru di situ kamu menjadi orang yang rugi kata Rasulullah gitu. Jadi harus tuh ditulis, harus dibicarakan. Tadi Kang Erik kayak kebiasaannya banyak yang bagus ya. Tadi jadi anggota semua, banyak perpustakaan. Kemudian kalau habis nonton pertunjukan, nonton film, bikin review gitu ya. Nah teman-teman nih sekarang kemarin kan ada Haya 2 ya Kang yang tayang ya. Iya betul. Nah itu sebelumnya saya nggak melihat Kang Erik sebagai produser film. Tapi kenapa tertarik tuh Kang sama proyek kayak Haya 212, Haya 1, Haya 2. Kemudian mau membersamai sebagai produser. Ini ranah lain dari penulis ke produser nih. Betul, begini ya. Sebetulnya saya itu punya background kan menyenangi seni gitu. Nah, ketika kemudian bahasa yang dibalut dengan seni itu kok bisa menyentuh orang lebih mudah daripada bahasa verbal atau nasihat-nasihat yang langsung. Kayak misalnya Ustadz nasehatin gitu. Dengan sulit kita mencari bahasa agar supaya orang itu mengerti. Tapi dengan kita membuat tulisan, cerita kayak Mbak Asma gitu ya, surga yang tidak dirindukan itu kan aneh. Dengar judulnya aja aneh. Ada nggak sih surga tapi yang orang nggak rindu sama surga yang seperti itu? Ternyata pas lagi kita lihat termehek-mehek kita langsung kan gitu. Kita langsung nangis-nangis gitu. Oh ini maksudnya Mbak Asma. Jadi betapa pesan-pesan Mbak Asma itu ada di dalam satu kemasan yang indah, cerita yang indah. Nah itulah yang membuat saya akhirnya berpikir bahwa kebaikan-kebaikan yang dibalut dengan kemasan-kemasan seni ya, dengan kemasan apakah itu penulisan, apakah itu kemudian film, apakah itu lagu, wah ini mesti kita masifkan gitu ya. Nah disitulah saya harus ikut terjun nih gitu ya. Apalagi itu kan gerbong kebaikan. Saya ngelihat kalau misalnya udah Mbak Asma bikin film, Kang Abik bikin film dan orang-orang terinspirasi karena filmnya, waduh itu kan saya ingin sekali ikut di dalam gerbong kebaikan itu. Setidaknya ikutlah bawain tasnya aja juga ikut dapat pahalanya gitu lah ceritanya insyaallah. Iya, baik. Dan buat teman-teman, tadi kita ada putar trailernya ya, yang tadi belakangan, yang belum melihat, nanti insya Allah sebelum ditutup kita akan putar trailer Haya 2 The Movie, dan walaupun sudah tidak ada di bioskop, teman-teman bisa follow Instagram @Haya2 The Movie, dan nanti lihat nobar-nobar ya Kang ya. Minta doa teman-teman sekalian, dan buat yang di Cirebon, insya Allah nih Kang Asma, sore ini Badal Live ini insya Allah berangkat ke Cirebon. Jadi besok akan membersamai teman-teman yang nonton bareng di Cirebon tanggal 9, dan insya Allah akan lanjut membersamai teman-teman yang nonton di Cirebon tanggal 10 ya. Besok insya Allah sudah confirm 270 orang akan hadir Kang ya. Minta doa. Alhamdulillah, fi amanillah Mbak Asma. Baik, Kang, kita masuk nih ke pertanyaan kedua. Silakan Sheila. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Laila Ashifa. Silakan Kak. Ya, oke. Ini Laila ini Kang, tiap acara datang. Ya, pelajar yang baik, tiap acara datang dan dia pasti nanya. Kalau gelas sudah dapat solusi ya Lela ya. Silakan saya. Iya. Apa pertanyaannya sayang? Iya. Gini. Udah sampai berapa bab itu terus mandek gitu kan. Nah, terus gini cara ngebangun lagi kayak kekuatan tokohnya tuh gimana? Kan kayak feel-nya itu jadi kayak udah kayak kurang gitu loh. Baik. Gimana Kang? Ini Kang Erik kan juga banyak banyak baca. Nah, biasanya apa nih yang kira-kira membuat tokoh itu dalam cerita kita konsisten gitu ya. Nah, sekarang Laila nanya tokoh juga tapi tokoh dalam cerita.
Ya, ini tentu yang mesti jawab Mbak Asma ini ya. Tapi intinya begini, kalau kita ingin impresi si tokoh ini agar supaya dia itu konsisten itu ya. Tentu kan kita tuh harus punya satu benang merah si tokoh ini, walaupun kita nanti akan larikan dia misalnya si tokoh ini ternyata dia punya sisi yang lain dari kehidupannya gitu. Tapi dia harus punya sisi mainstreamnya begitu loh. Ya, nah yang mainstreamnya ini harus dijaga. Jangan ketika dia punya sisi kehidupan yang lain, terus kemudian kita lupa ke sisi yang mainstreamnya. Jadi tiba-tiba tokohnya jadi berganti gitu. Yang tokohnya seorang detektif, tiba-tiba jadi lain nih gitu ya. Nggak Nama ada doang yang sama ya kan? Namanya doang yang sama. Orang jadi bingung, dia akan bias gitu, blur. Akhirnya ini seperti apa nah? Jadi kita buat dulu penokohan itu di awal gitu ya. Ini penokohannya si ini jadi apa ya? Oke, sebagai apa? Nanti kalau dia punya lain, oke, kita tulis berapa poin sisinya. Oke, itu 2 gitu. Nah, udah cukup gitu aja ya. Jangan terlalu banyak juga, nanti bingung orang gitu. Nah, kecuali kalau udah berjilid-jilid gitu ya, boleh aja tuh. Nah, seperti itu. Nanti casting yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya sama tuh, diatur semuanya agar supaya dia bisa nanti kita konsisten. Kalau kita ingin bicara ini, pakai tokoh ini. Kalau kita ingin bicara ini, pakai tokoh ini. Nah, jadi kita punya banyak tokoh untuk kemudian apa yang kita ingin sampaikan. Misalnya kita pengen, kita ingin bicara tentang permasalahan dunia seni. Wah, ini ada tokoh yang kemudian dia kreatif dan lain-lain. Gitu ya. Nanti bicara sama tokoh yang mainnya dan lain-lain. Itu kurang lebih begitulah agar supaya terjaga konsistensinya. Setuju, Kang. Jadi memang tokoh itu harus didefinisikan di awal ya. Dan kalau misalnya on off gitu ya Kang, biasanya kita suka mulai dengan sebelum kita nulis kita baca-baca dulu ya Kang ya. Kita baca dulu gitu kan, baca-baca dulu biar bangun lagi nih moodnya, biar bangun lagi sama. Karena kayak misalnya Asma kan ketika nulis, kalau nulis Surga Yang Tak Dirindukan, nah itu kan tadi ya Kang, sama seperti kita menulis kan memang seperti kita berbicara, jadi harus sesuai dengan makomnya. Jadi segmen market yang dibidik pada novel misalnya melalui novel Surga Yang Tak Dirindukan tentu berbeda dengan novel yang insya Allah Asma sebentar lagi tayang, Jomblo Visabilillah. Keren. Di KBMF ya tentu berbeda gitu. Tapi intinya buat teman-teman definisikan tokoh dari awal ya, kemudian juga teknik penceritaan kita seperti apa. Dan kalau beberapa penulis itu justru mereka berhenti menulis itu ketika masih ada bahan. Jadi supaya berikutnya mereka nggak perlu mikir, karena yang namanya menulis tuh mulainya tuh yang kadang-kadang susah ya nggak sih Kang? Iya, betul. Mulainya yang susah. Kalau udah itu nggak bisa berhenti malah. Nah, jadi kalau sudah ada nih, berhentinya itu bukan karena udah nggak bisa mikir lagi ya, tapi berhentinya karena masih ada bahan. Sehingga besok ketika mau nulis teman-teman ada bahan untuk memulai, tinggal nanti mencari lanjutannya seperti apa ya. Mudah-mudahan menjawab ya sayangnya. Oke, silakan Sheila berikutnya. Berikutnya dari Putri Abah, silakan Kak. Silakan Putri Abah. Kalau Putra Abah nggak ada yang nanya nih Putra Abah. Putri Abah, Masya Allah. Silakan Masya Allah. Ini mereka sampai keluar loh Kang, biar cahayanya bagus ya. Iya. Aduh, benar-benar. Terima kasih. Ya silakan Putri Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz yang saya tanyakan, kan kalau seperti Ustaz itu pengen jadi penulis, terus suaranya agak lambat nih sayang. Apa yang untuk baca itu bukunya kurang. Oh, jadi mungkin pengen nulis Kang, tapi buku tua itu belikan kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu untuk wawasan bacanya gimana ya? Di KMO itu. Jadi untuk banyak membaca itu masih kurang dan saya Insya Allah bisa difahami Putri Abah ya, silakan Kang. Jadi gimana pengen jadi penulis tapi wawasan atau kesempatan untuk membaca kurang? Iya Putri Abah, itu saya juga begitu ya, dulu saya sama ya Mas, saya juga dulu sama buat beli buku itu susah gitu ya, makanya saya kenapa jadi anggota 4 perpustakaan, saya kemudian sering ke taman bacaan ya, karena apa? Karena memang saya senang baca tapi saya nggak bisa beli gitu loh. Nah jadi
sebisa mungkin hunting ya, berburu tempat-tempat yang menyewakan buku ya, perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Habiskan waktu yang banyak di tempat-tempat itu. Kalau nggak bisa dibawa pulang, kalau bisa dibawa pulang ya kita pinjem ya gitu, kita jadi anggota. Kan pinjem insya Allah lebih murah ya, lebih terjangkau lah. Tapi kalau tidak, baca di tempatnya biasanya juga boleh ya, di berbagai ada tempat-tempat khusus ya tentunya gitu. Nah itu penting sekali, apalagi kalau sekarang zaman sosmed. Aduh, zaman sosmed ini Masya Allah ya, segala sesuatunya lebih mudah. Coba aja lihat browsing-browsing dan lain-lain. Nah ini saya kira jadi nggak perlu harus beli ya bukunya, dan sekarang sudah banyak dimudahkan. Yang penting kita banyak baca aja, banyak baca. Nah kalau banyak baca ya, ini tinggal bagian menjadwalkan ya Putri Abah apa yang mau dibaca hari ini gitu. Jadi itu penting. Saya juga dulu begitu. Saya mau tahu tentang feminisme gitu ya. Wah, saya mau lalap semua tuh Virginia Woolf semua kita baca gitu ya. Nanti saya mau baca tentang pahlawanan, saya mau baca tentang superhero dan lain-lain. Itu kita tinggal jadwalin gitu agar supaya kita bisa mempersiapkan juga sebelum baca gitu. Kang Erik ini bacaannya ya dari mulai Marvel, Batman ya Kang, komiknya banyak semua ya, sampai Buya Hamka ya, sampai Virginia Woolf ya, Masya Allah ya. Baik rekan-rekan sekalian, dan walau sederhana ya, yang di daerahnya boleh juga dilihat apakah ada rumah baca Asma Nadia, ada 290 ya, tapi sederhana memang ya, barangkali ada di kotamu dan di sana membaca gratis ya, dan saya kira perpustakaan-perpustakaan yang tadi Kang Erik sebutkan itu juga gratis. Jadi hidup itu persoalan melawan keterbatasan kalau menurut Asma. Jadi keren. Kita tidak boleh menyerah. Jadi misalnya oke, nggak punya fasilitas, nggak punya buku, cari cara ya, dan kreativitas itu mengatasi hampir segalanya. Kemudian kalau nggak punya mesin tik, minjem ya Kang ya, minjem. Jadi banyak orang-orang sukses itu yang memang dari awal pun kayak Kang Erik tadi mau baca juga susah, Asma juga susah, tapi kami melawan keterbatasan. Saya jadi merinding loh. Jadi ingat zaman dulu waktu Mbak Asma melawan keterbatasan, saya jadi sebetulnya terharu sedikit gitu ya. Karena saya juga orang yang dulu tuh terbatas banget gitu. Jadi saya pengen bisa belajar main musik gitu. Saya tuh pinjem tuh alatnya. Tapi dengan saya pinjam alatnya, adik-adik tahu nggak? Saya itu bisa menjadi juara 1 pemain bass padahal tanpa punya bass sama sekali. Masya Allah. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contohnya gitu ya. Jadi itu tepat sekali, saya mau meng-highlight itu tuh, melawan keterbatasan itu. Aduh, keren banget tuh Mas. Ya, karena setiap kita pasti punya tantangan ya Kang ya. Iya betul. Tapi mudah-mudahan adik-adik tidak menyerah. Dan di sini Kang, di yang teman-teman di aplikasi KBM App ini, bahkan ada yang menulis pakai handphone jadul Kang. Sampai akhirnya teman-temannya patungan untuk beli handphone. Allah. Bagus ya, Masya Allah ya. Jadi semangat buat teman-teman. Iya, bagus banget. Sheila, kita ke penanya berikutnya. Baik, berikutnya ada dari Kak Soraya Tartila. Silakan Kak. Di YouTube ada pertanyaan Kak, boleh dicek juga ya. Silakan Kak Soraya. Kang Erik, makasih banget waktunya ya Kang ya. Alhamdulillah, senang loh saya ini kapan-kapan lagi lah. Kapan-kapan kita ya Kang. Ayo. Nanti adik-adik ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama adik-adik nih, seru ini. Silakan Mbak Soraya, masih senyap itu? Kayaknya sinyal enggak? Keluar. Atau diganti kalau misalnya ini Sheila? Ya, untuk berikutnya bisa dari Kak Retno Nur Amin. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Retno, langsung saja pertanyaannya karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kang Erik. Terima kasih sebelumnya diberi kesempatan untuk bertanya. Kak Retno di mana nih saat ini nih? Ini kayak teman-teman ada negara nih Kang. Iya, di Bengkulu di taman ya. Soalnya kalau di dalam nggak ada sinyal, susah. Oke, ya silakan. Ya. Terima kasih. Saya kebetulan kan juga menulis di KBM. Cuman saya sering ini Kak Asma mencampurkan kayak unsur budaya, tradisi kayak gitu, sejarah, agar yang orang yang baca karya kita itu nggak cuman percintaan aja, tapi ada ilmu yang didapat. Itu saya mau tanya di sini bagaimana ya mencari pembaca, kan susah toh sekarang itu banyak yang kayak misalnya yang ke K-drama, K-pop drama kayak gitu, gimana ya? Terima kasih. Untuk mensosialisasikan tulisan Kang. Nah ini mungkin salah satunya dengan memaksimalkan media sosial nih Kang. Iya betul ya. Jadi begini, jangan takut ya. Saya bahkan dulu membuat karya-karya yang cukup idealis, jadi bukan karya yang ngepop gitu ya. Jangan takut, semua ada jodohnya gitu. Artinya
tulisan kita itu, insya Allah di luar itu dengan style kita tuh nanti ada orang-orang yang khusus yang kemudian bisa mengapresiasi. Asal tulisan kita itu memang tulisan yang berkualitas, tentu bisa dipertanggungjawabkan, menarik gitu ya, menghibur sekaligus gitu. Walaupun nanti genre tulisannya itu kalau yang sekarang yang lakunya K-pop-K-popan dan lain-lain, nggak usah ikut-ikutan, nggak masalah ya. Bahkan kalau misalnya kita bisa menciptakan tren, wah itu lebih keren lagi kan. Nah makanya pede aja bikin sesuai yang passionnya gitu loh. Ya karena kan ini baru gitu. Kalau baru kemudian ngikut-ngikut ini malah nanti nggak dapet. Passionnya aja apa? Passionnya kemudian buat gitu. Nanti kalau misalnya kita sudah mulai menemukan, pengen yang bikin juga yang ngetren, ya nggak apa-apa juga, bikin aja yang ngetren gitu. Coba kita ini kayak misalnya anak-anak belajar makan, ya. Yang penting halalan thayyiban, cobain semuanya. Jangan berhenti di satu makanan. Saya ini baru berumur udah tua gitu, baru tahu bahwa wah ini makanannya enak banget ternyata gitu loh. Itu kan berarti kulinernya kurang tuh, experience gitu ya. Nah, kalau ini tulis tuh coba genrenya macam-macam supaya wah kalau nulis ini begini gitu, nggak masalah insya Allah. Ya baik teman-teman, dan penting ya teman-teman untuk kita ngikut ya Kang, update ya, kayak Kang Erik kan punya Twitter, punya Instagram ya. Awalnya kan dulu Facebook aja gitu ya. Nah sekarang mungkin ada TikTok. Jadi memang kita perlu punya semua gitu ya. Kalau bisa gitu ya, dan pelajari karakternya supaya kita bisa promo juga di sana ya Kang ya. Kita bisa cari audience di sana. Teman-teman tahu nggak yang Asma lakukan tiap pagi itu sebetulnya pertama kali itu sharing tulisan. Terutama kalau di aplikasi itu dan sekarang di KBM App itu ada timeline. Kang, pengen deh Kang di KBM App juga ada celotehnya Kang Erik Yusuf, tulisannya dipindahin ke situ Kang. Boleh nanti insya Allah ya. Teman-teman juga bisa belajar kan nulis yang bisa bertahun-tahun bertahan ya, hits ya di koran tuh seperti apa gitu ya, bisa belajar nanti dari sana. Jadi itu gitu. Biasanya Asma sharing tuh kayak Cinta Maha Luas yang terbaru itu Asma sharing dulu gitu. Ambil cuplikan, sharing. Aktif ya, kemudian join ke banyak grup di kepenulisan ya. Kemudian ya itu pasar kita gitu loh, itu pasar kita. Tapi kalau bisa kita juga berinteraksi di sana. Jadi istilahnya nggak cuma jualan aja, tapi kita berinteraksi ya, bangun kepercayaan juga. Gitu ya, mudah-mudahan membantu. Silakan, masih ada satu pertanyaan boleh ya Kang ya? Boleh. Oke, silakan Syala. Untuk berikutnya dari yang laki-laki boleh ya Bun? Boleh, kasihan dari tadi. Silakan. Oke, akhirnya ada Putra Abah nih, Iya nih, alhamdulillah nih Putra Abah. Ya, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas kesempatannya. Mas, lokasi di mana nih saat ini nih? Di Kota Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Silakan Mas, pertanyaannya langsung nih ke Kang Erik nih. Terima kasih Kang Erik. Tadi saya kan di chat sempat menanyakan ya Kang terkait bagaimana asisten menulis ya. Tadi alhamdulillah Kang Erik sudah menjawab. Intinya membiasakan diri untuk mencatat ya hal-hal ide-ide yang terjadi gitu ya, banyak membaca. Nah di sini saya ingin juga dapat penguatan dari Kang Erik bagaimana dengan padatnya agenda Kang Erik itu tetap bisa menulis gitu ya. Sekarang kita sedang membuat kisah inspiratif di sekolah. Kebetulan kita bertugas di sekolah Islam ya, SMP Sama Risalah di Padang. Jadi kita bersama guru-guru membuat kisah inspiratif. Kendala guru-guru adalah susah mencari ide dan tidak bakat menulis. Mohon pencerahannya Kang, kira-kira gimana ya dengan padatnya agenda guru-guru? Saya juga guru, tetap bisa menulis gitu. Kisah inspiratif pengalaman mengajarnya, pengabdiannya bekerja, itu bisa dituliskan. Nah, kira-kira gimana ya Kang? Makasih Kang. Iya. Baik. Masya Allah. Kang Erik nih begitu Asma minta, Kang bisa nggak gini? Aduh, awalnya mau jam 2 ya, lihat dulu. Itu agendanya udah panjang. Aduh, ya jadi gini ya Masya Allah. Kalau masalah agenda, ya tentu ya kita ini juga masing-masing nih orang-orang yang sibuk semuanya tentu ya. Nah jadi kita tuh tidak akan pernah ada waktu untuk menulis, tapi kita harus memberikan waktu untuk menulis. Itu pentingnya. Jadi kalau misalnya ditanya ada waktu nggak, pasti nggak ada. Tapi kita harus itu mengadakan waktu untuk menulis gitu. Nah itu pentingnya, karena saya sekarang ya agenda pada tadi malam saya juga masih banyak acara ya, masih ada 2 acara lagi ya. Tetapi saya ini masih kemudian kuliah di S3 kandidat dokter, artinya saya harus menulis
berbagai makalah, berbagai jurnal, coba bayangkan. Kan kalau misalnya kita bilang nggak ada waktu, pasti nggak ada waktunya. Nah, karenanya kita harus memaksakan diri. Jangan kita memanjakan diri di sisi hal yang seperti ini. Ya, kita paksakan. Karena apa? Karena menulis itu, sesungguhnya kalau misalnya kita terlalu berlama-lama, aduh nggak ada idenya dan lain-lain, berpikir apa ini bagus atau tidak, itu seharian nggak ada yang jadi tulisan. Langsung tulis gitu. Saya dulu ya ada ini saya sedikit sharing Kang Hari Rusli ini. Ini tokoh Hari Rusli ini budayawan ya. Ini cucunya Marah Rusli. Itu memperlihatkan teknik penulisannya di depan saya apa? Itu dahsyat sekali. Dia lihat lampu merah di atas gedung, dia tulis lampu merah di atas gedung. Melihat dosa-dosa yang kita perbuat semuanya. Kemudian dia lihat lagi jalanan. Dia tulis di jalanan inilah jalanan inilah sebagai saksi dari semua langkah-langkah derap-derap, langkah yang kemudian melewatinya. Itu langsung idenya, coba bayangkan. Jadi dia lihat visualnya, langsung tulis tak gitu, tak. Kemudian dengan cara seperti itu, ada tuh istilahnya itu orang yang kemudian langsung itu kayak Putu Wijaya itu ada tuh istilah, saya agak lupa itu tiba-tiba jadi satu karya. Nah, kalau kita yang sulit seperti itu, tapi punya cara bisa dilakukan hal yang sama. Tulis langsung dulu, kemudian sisir sama kita. Mana yang menarik kita sisir, yang tidak kemudian kita buang. Nah, itu jadi dengan begitu semuanya ya kita punya waktu 30 menit tulis, punya waktu 10 menit tulis, punya waktu 5 menit tulis gitu. Nah, itulah yang kemudian bisa insya Allah ya kita nanti sisir. Nah, nyisirnya tuh ngeditnya itu agak lama nggak apa-apa, tetapi setidaknya ada bahan yang bisa kita pertimbangkan. Kalau enggak, itu cuma ada di pikiran kita, di hayalan kita. Jadi nggak bisa ada tulisan sama sekali. Mau ngedit apa gitu ya. Makanya langsung saja. Berarti memang harus mencatat ya Kang ya, biar langsung kayak saya ingat dapat ide gitu ya langsung ya. Gitu ya. Namanya aleatorical. Orang-orang yang aleatorical itu orang-orang yang seperti itu. Dang langsung tangkap. Bahkan Indra Lesmana waktu dulu pernah menyatakan ketika di panggung bahwa yang namanya nada-nada itu seakan-akan berterbangan di antara kita. Kita ambil aja 1 2 3 jadi lagu. Oh Allahu Akbar, kan kalau sudah begitu kan dahsyat. Ini maestro itu, master itu begitu caranya. Jadi ngambil berterbangan, ilham itu diambil gitu, nggak ditungguin, tunggu lama tidur, mager gitu ya, malah jadi kaum rebahan gitu. Nah, ambil, segala sesuatunya bisa langsung tak, kumpulin, kemudian kita sisir. Mana nih kira-kira? Nah, jadi kalau kita ingin menuliskan pengalaman sama kan? Bagaimana nanti ya para guru-guru itu challenge-nya apanya dan lain-lain, itu tulis aja dulu tang, nanti baru kemudian dia edit lagi. Nggak bagus, buang, bikin yang baru. Itu biasa. Insya Allah beberapa kali itu dicoba, lama-lama kemampuannya seperti para maestro tadi. Semua jadi gitu ya. Itu tuh insya Allah. Pokoknya kita harus memulai. Kalau tidak dimulai, ya kapan kita bisa berhasil? Baik, terima kasih Kang Erik ya. Ini sambil di chat itu kita apresiasi ya Kang nih para bunda-bunda nih yang ikutan acara belajar dari bintang sambil goreng, sambil ngoseng-ngoseng. Keren. Iya itu bagus itu. Masya Allah. Tapi benar kita nggak bisa mencari ini sih, kita nggak bisa menunggu waktu luang. Jadi yang kita bisa adalah meluangkan waktu untuk sesuatu yang kita cintai. Termasuk kalau teman-teman mencintai menulis ya, kayak Kang Erik masih tuh di tengah kesibukannya musiknya masih muncul lagi ya Kang ya, yang terbaru sama gitu kan. Kemudian film Membersamai Haya ya. Dari Haya 1 2 bahkan dari 212 ya Kang. Ya. Jadi buat rekan-rekan semua semangat berkarya, jangan biarkan keterbatasan menghentikan langkah kita ya. Teman-teman harus terus berjuang karena para pemenang itu adalah mereka yang sebetulnya juga melalui keterbatasan yang sama, tetapi mereka tidak berhenti, tetapi mereka melawan. Mudah-mudahan semangat itu juga ada. Kang Erik, pesan terakhir nih di forum ini, di BDB kali ini. Baik ya, begini ya. Kadang-kadang sendiri itu sulit. Makanya konsep di dalam agama tawasau itu saling ya. Tawasau bil haq, tawasau bil sober kan gitu ya. Tawasau bil marhamah artinya itu saling. Tawasau itu konsep bersama, berjamaah.
Nah, ini akan lebih mudah daripada sendirian. Artinya apa? Saya dulu belajar menelaah, meriset, menulis dan lain-lain itu berkelompok. Jadi dulu itu ada satu kunci rahasianya, saya bikin kelompok diskusi dulu. Jadi kalau misalnya saya ingin membaca satu buku, misalnya saya ingin baca Erich Fromm, saya nggak paham Erich Fromm tentang apa, kemudian saya lempar ke grup itu, yuk semua baca, nanti hari ini kita akan bahas bareng-bareng. Jadi dari semua sudut pandang itu, kemudian kita bisa dapat, oh ini memandangnya begini, ini memandangnya begini, ini memandangnya begini gitu ya. Dan di situ baru kita, oh kok saya nggak kepikiran seperti itu ya gitu. Nah ini bagus untuk dilakukan oleh semua ya. Jadi cari teman-temannya yang sehobi ya. Lah ini kan udah komunitas sudah keren dia. Cari yang sehobi semua yang satu passionnya sama. Yuk mulai bahas. Misalnya ada satu materi, yuk kita bahas. 2 materi kita bahas. Terus dan insya Allah di situ kita bisa kemudian tektokan dan akhirnya kita bisa menemukan style kita seperti apa. Wah, kira-kira seperti itu. Dan tadi yang paling penting apa? Semangat ya. Ayo kita mulai. Kita nggak tahu dari tulisan ini itu siapa yang kemudian terinspirasi dan lain-lain. Tapi ingat, mandala ala khairin falau mislu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Jadi bayangkan tulisan antum semua itu, ketika tulisan itu kemudian menginspirasi orang dan orang itu berbuat kebaikan, ini menjadi amal jariah buat antum semuanya. Jadi menulis itu juga sama dengan apa? Dengan mempunyai ladang amal gitu ya. Jadi menulis adalah ibadah salah satu. Insya Allah semangat menulis. Terima kasih banyak Kang Eri. Kita akan foto bersama sebentar ya Kang ya. Tapi sebelumnya kita putar dulu trailer Haya 2. Dan buat teman-teman yang ingin menonton Haya 2 masih bisa, kita punya program Ngabuburit Nobar Haya 2. Silakan cek di Instagram @haya2themovie. Silakan. Zainal pernah bilang gini ke gue, hijrah itu ibarat lari maraton. Lo udah tahu pasti nih, kapan seharusnya ngelangkahin kaki lo buat cepet-cepet ninggalin garis start. Gue terkadang kayak apa ya, gue tuh kayak sakit kepala sendiri sama dosa-dosa gue kalau gue pikirin tuh. Rahmat, kamu itu ingat, 1 bulan lagi kamu itu nikah. Kamu serius nggak sih? Hah? Yang lo selamatin kemarin, keluarganya meninggal semua. Lu sadar gak sih? Lu udah melanggar hukum 2 negara. Lo mau ngabisin perjalanan hijrah lo di penjara? Kenapa sih Kang? Ngelakuin semua ini? Emang Akang gak capek apa bikin hidup Akang terlibat masalah terus? Kalau lo emang udah gak peduli sama diri lo sendiri, paling gak lo pikirin tuh Abah, Yasna. Riji, saya udah bilang berkali-kali ke kamu, jangan bawa Haya keluar rumah. Apa sih isi otak kamu? Hah? Maaf, Bacem. Mati-matian jangan Haya. Kan wajah udah gue lakukan lo. Apa sih kalian ini? Udah. Saya nih, which is single dan amanah insya Allah. Oh, saya Abrar, jomblo fisabilillah. Ini pada kenapa sih? Baik, tadi yang pertanyaan keduanya sudah ditayangkan, Kang Erik. Selamat, terima kasih sekali lagi ya. Baik, alhamdulillah. Yang ingin mengadakan ngabuburit Nobar Haya 2 bisa cek Instagram Asma Nadia atau cek Instagramnya @haya2themovie ya. Kita akan foto bersama, silakan. Terima kasih sebelumnya Kang Erik, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua termasuk yang saat ini mengikuti via YouTube KBM Official. Saya juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang pekan depan bersama guru kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kita foto bareng dulu ya Kang ya. Ayo.
Ya, teman-teman, buat teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, boleh diaktifkan dulu ya kameranya. Ya, baik, kita foto bersama. Untuk foto pertama dengan salam literasi, silahkan 1, 2, 3. Oke ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Saya dan Kang Erik kalau gitu pamit mundur dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, buat yang tadi katanya ketinggalan menyimak, bisa nonton siaran ulangnya di YouTube channel KBM ya, KBM App Official. Kemudian teman-teman juga yang belum follow media sosial kami, bisa di-follow di @KBM App untuk Instagram dan TikToknya, dan juga jangan lupa join di channel Telegram biar nggak ketinggalan informasi yang terbaru. Dan kita juga saat ini masih berlangsung untuk lomba menulis dengan tema Hijrah Cinta. Silakan buat teman-teman yang masih belum ikutan, masih ada waktu buat ikutan. Dan kita juga ada informasi menarik lainnya nih. Apa tuh Kalina, boleh dong, Phil? Iya, buat teman-teman nih ya, barangkali yang belum tahu, di KBM itu sekarang ada program bagi-bagi THR loh teman-teman. Ada ikatan cinta, ada review challenge, dan ada juga bonus THR bagi teman-teman penulis. Jadi buat teman-teman yang belum tahu atau belum sempat ikutan, bisa langsung cek syarat dan ketentuannya di Instagram dan media sosial kita lainnya ya teman-teman. Wow, keren banget ya bagi-bagi THR. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat yang tadi masih ada pertanyaan gimana cara ikutan lomba, bisa langsung cek Instagram kita ya Kak. Informasinya ada di sana. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan hadir di acara belajar dari Bintang kali ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Kita langsung tutup aja ya? Boleh? Iya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.